namanya identik dengan nama-nama pasukan tentara gitu kan. Jadi kalau nggak salah namanya itu ada istilah intelijennya gitu. Nah, ini kerinduan kawan-kawan alumni untuk kumpul ya. Nah, dari situ mereka bisa bertemu. Dan bahkan mereka yang sudah rutin tiap tahun ketemu itu solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Koditol yang berbahagia, hadir bersama kami kembali dalam ranah obrol renyah tentang dakwah syiar dai Indonesia. Alhamdulillah telah hadir bersama kami Al-Mukarram, perkenalkan Ketua Syiar Dai Indonesia tahun 2019-2022, dan juga Al-Mukarram pimpinan atau Ketua Umum Syiar Dai Indonesia periode 2022-2025. Alhamdulillah, selamat bergabung. Selamat bergabung. Terima kasih nih Pak Bos. Apa kabar Al-Mukarram Kiai Rakimin? Sehat. Alhamdulillah. Apalagi tambah ngeteh. Masya Allah, mantap. Al-Mukarram Kiai Khairul Hadi sehat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami di momen mulia ini, momen berharga ini. Dari sibuknya dakwahnya kemana-mana, mau ngopi bareng dengan kami di Syiar Dai Indonesia. Baik, pemirsa auditor yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang tentang apa sih Syidai atau Syiar Dai Indonesia. Alhamdulillah kita ditemani dua narasumber yang pas, yang benar-benar orang-orang hebat yang mendirikan Syiar Dai Indonesia itu sendiri. Baik, tidak berpanjang kalam, kita kepada Kiai Rakimin dulu selaku pimpinan Syiar Dai Indonesia, selaku Ketua Umum pada periode 2019-2022. Terima kasih nih atas kesempatannya, tapi kesempatan itu saya berikan sama saudara tua. Saudara tua. Beliau angkatan awal. Oh iya. PKM Kodi DKI Jakarta. Jadi kalau cerita alur sejarah berdirinya lembaga lintas alumni PKM, nah beliau lebih tepat. Siap. Karena beliau pelaku sejarah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau dilihat muka memang mana yang lebih tua. Ternyata angkatan beliau angkatan 9. Al-Mukarram Kiai Khairul Hadi, kemudian Kiai Rakimin angkatan berapa Kiai? Di PKM? 13. Alhamdulillah angkatan 13. Lumayan ya jaraknya. Tapi kalau gitu kita ke Kiai Khairul Hadi dulu, kita dengarkan paparan beliau apa sih Syiar Dai Indonesia itu, tentang sejarahnya. Ya, kita angkat dari situ dulu ya pemirsa. Lika-likunya ya, lika-liku awalnya. Nah, beliau lebih paham karena lebih dulu. Kita mah baru-baru kemarin ya. Kiai Khairul Hadi Nasution, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Monggo diarahkan kepada kami semua dan pemirsa, gimana sih sejarah Syiar Dai Indonesia, lika-liku dakwahnya sampai detik ini. Monggo Al-Mukarram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan yang luar biasa pada kesempatan ini oleh apa namanya ini di Koditol ini, kru atau manajemen apa ini, kami diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang wadah alumni pendidikan kader global. Karena tadi pertanyaannya Syiar Dai Indonesia, tentu saya harus tarik dulu ke belakang. Jadi memang setelah kita boleh dibilang lulus dari PKM ya, jadi semangat untuk berkumpul itu masih terus menggelora. Jadi seolah-olah kalau disuruh belajar terus ke Kodi itu nggak ada istilah batas akhir, kita masih pengen gitu kan. Nah, cuman karena memang program perkuliahan di Kodi sudah harus selesai di PKM, sedangkan keinginan berkumpul masih ada, maka rata-rata setiap angkatan itu bikin komunitas sendiri. Jadi kalau boleh saya bilang, hampir di periode awal itu kita itu punya kecenderungan sering ngopi bareng kayak begini,
berbagi jadwal, ya apalagi Iya. masuk Jakarta ini kan tanpa dibekali apa-apa. Kita hanya punya kemampuan dakwah, nggak punya jaringan, tapi dengan adanya wadah, akhirnya terbantu juga. Makanya kemudian saya sendiri mengikuti pertemuan para alumni itu di beberapa tempat. Jadi selalu suaranya sama gitu. Maka kemudian Ingin kumpul ya. ingin kumpul, ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, bahkan saling memanfaatkan SDM. Jadi saling membesarkan. Akhirnya dibentuklah namanya Forum Komunikasi Alumni. Ya, pada masa itu lagi rame-ramenya komunikasi. Iya. Ada istilah silaturahim, ada komunikasi. Ya, maklum lah itu kan. Nah, berjalanlah sekian tahun, bahkan sampai di 3 angkatan lah, 3 periode pada saat itu pasang surut. Pasang surut. Nah, tentu kumpulnya kita ini ya bagi Kodi ini energi segar. Ya, satu kesempatan yang bisa harus ditangkap. Kodi tidak ingin lebih-lebih ya para pimpinan kita yang mengelola pendidikan dan mubalik ini, karena rata-rata ini para mubalik yang langsung terjun di masyarakat, tidak ingin putus kontak, apa istilah itu? Komunikasi. Hilang obor lah apa sih? Berarti jadi awalnya itu Kiai belum ada nama Syiar Indonesia ya, Belum. masih silaturahmi atau silaturahmi, forum kumpulan-kumpulan. komunikasi. Ya, forum komunikasi. Masing-masing membentuk, ada namanya masing-masing. Namanya apa tuh? Nah, itu. Dan di saat itu masih forum komunikasi alumni. Atau itu yang disingkat Forka. Disingkat dengan Forka, Forka. gitu kan. Jadi mungkin sebelumnya juga Bahkan saya sebelumnya ada juga nama yang lain. Iya, gitu. menurut senior Jadi kita ada istilahnya itu saya pernah ngalamin, cuman agak menggelitik kalau saya bahasakan waktu itu. Kok namanya identik dengan nama-nama pasukan tentara gitu kan. Jadi kalau nggak salah namanya itu ada istilah intelijennya gitu. Mabin apa itu? Jadi apa itu istilah intelijen itu apa itu? Apa? Intelijen. Enggak, di intelijen itu ada istilah itu. bin. Nah, bin. jadi kita bikin Mabin gitu. Oh, Mabin. Nah, saya pernah Mabin ya. Jadi kayak markas Ya. bin ya. gitu. Mabin. Dan ternyata setelah saya pelajari, oh kenapa muncul ini? Tadi kita lagi punya pengalaman silaturahim komunikasi. Oh ternyata yang kita angkat ini adalah pensiunan polisi. Oh, Gitu. Jadi Mabin. Jadi menemukan nama ini adalah inisiasi beliau. Ya, kita pada saat itu belum begitu paham. Kenapa kok istilahnya muncul? Mungkin karena cukup familiar beliau. Masih ingat nggak nama beliau tuh, Kiai? Yang kalau nggak alumni salah, Polri itu. Pak Haji Syarif apa siapa gitu ya namanya ya. Beliau tinggal di daerah Hulu Jami, Kira-kira begitu tahun jauh berapa tuh, dari Darun Najah. Saya rapat dari Bekasi itu ke Darun Najah, depan tahun seberang berapa itu Darun Najah. Kalau tahunnya di antara 2002-2003 mungkin. Nah, karena pada saat itu saya lulus PKM, kemudian kalau beliau itu bukan 2000 antara 2003-2005 lah, gitu. Karena 2 tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya. Ya, jadi, tapi kemudian pasang surut tadi di awal hilang. Nah, padahal kalau ada kumpul-kumpul itu kayak di Ramadan, kita suka memberitahukan program kita ke Kodi. Pimpinan Kodi hadir mengikuti kegiatan kita. Bahkan setelah Lebaran ini kita bikin hal lebih halal. Berapa kali kita bikin di daerah Ciater ya, daerah saat apa itu yang di Serang itu, Pantai Carita. Ada salah satu alumni kita yang punya kelebihan rezeki lah kalau boleh dibilang, berbagi dengan kita, berani memfasilitasi gitu kan. Yang jadi bendaharnya beliau dari mandat kita itu yang luar biasa, memberikan support, dukungan yang memang dari dulu betul-betul itu ya. Kalau saya menempatkan di samping beliau itu seperti anak, karena beliau udah pada usia itu memang udah usia
dan berumur ya. sosok Nah, kita pengayom masih ya. anak-anak gitu kan, baru lulus kuliah, kemudian ikut PKM, masih menjajaki, masih menghafal wilayah Jakarta. Pokoknya berbagai macam kesempatan acara keluarga beliau, ya alumni PKM itu selalu dilibatkan. Jadi bahkan Nah, itu Ustadz ya, Porka itu dari pengurus ke pengurus, dari anggota ke keanggotaan, sesungguhnya mereka juga sudah banyak ya Iya. perjuangan, kegiatan dan sebagainya. Hanya memang saya kira itu tadi tidak lancar ya seperti yang kita inginkan gitu. Jadi selalu ada hal-hal yang membuat terganggu ya secara kelembagaan ini untuk eksis. Ya. Nah, Berarti Mabin yang pertama ya, dari iya, Mabin ke Mabin Forka. itu bermetamorfosis, berubah karena mungkin nama ini nggak begitu familiar, nggak begitu cocok. Ditambah lagi ketuanya juga berganti, gitu. Ya, telah berganti, berubahlah menjadi Porka. Jadi kalau Mabin kepanjangannya? Mabin itu Majelis Pembina Alumni. Majelis Pembina Alumni Mabin. Iya. Mabin. Oh itu nama awalnya ya, Mabin. Iya. Jadi semua ini ala kulihal karena kegigihan Kodi. Jadi ketika ini tenggelam, nggak lagi muncul, itulah yang saya anggap Kodi itu luar biasa perhatiannya, dimonitor lagi. Karena beberapa kali Kodi itu ada event-event kegiatan yang tahunan yang selalu melibatkan silaturahmi alumni. Kesulitan juga Kodi kalau kemudian ini wadah akhirnya mendata satu persatu. Ya, bisa ditanya ke pegawai Kodi yang bagian kesekretariatan, kalau kemudian dulu kantornya masih prosesnya pindah-pindah kan, dokumennya segala macam administrasinya kan merapikannya susah juga. Betul. Apalagi kalau kemudian posisinya tumpukan berkas-berkas yang bisa dibilang butuh waktu untuk. Tapi kalau Kodi sendiri belum berubah nama dari awal sampai sekarang ya? Tetap. Kalau Kodi tidak. Kalau Kodi tidak. Jadi yang mengubah nama itu kita. Nah, di Porka ini hilang. Kalau nggak salah sekian tahun tidak ada lagi gerakan. Ketuanya mungkin udah nggak semangat. Memang begitu. Kalau regenerasinya nggak bagus, yang kedua problem kita ruang untuk bertemunya ini pada saat itu lebih banyak diakses di luar. Ya, mungkin tergantung kalau dibilang itu siapa ketuanya. Kalau dia punya jam terbang yang bagus, dia punya jaringan. Nah, pada saat di periode Porka itu ada yang punya akses ke Pemda, ada yang punya akses ke polisian, ada yang punya akses ke berbagai macam instansi. Jadi kelihatannya asik gitu kalau kumpulnya di luar. Bahkan pernah bikin kumpul di Al-Azhar, di Balai Kota, segala macam. KP. Kalau KP nggak punya uang. Jadi nyari kumpulnya itu yang gratis, gitu kan? Yang kita yang kira-kira itu ya, bisa bawa tentengan, bawa buah, bawa gorengan gitu kan ya. Karena belum bisa bagi-bagi jadwal waktu itu. Itu pengurus dan program Porka dari waktu ke waktu itu memang siapapun pengurus Kodinya itu tetap support Ustaz ya. Tetap. Iya. Boleh tahu perpindahan dari Mabin ke Forka itu tahun berapa Kiai? Terus alasannya? Nah, kalau namanya sudah tidak, jadi regenerasinya itu tidak jalan bertahap dengan ini. Jadi dia kan ada fase-fase vakum ya. Vakum ya. Vakum itu kan. Ya kalau di Porkanya itu ya gitu. Kita di tahun berapa itu? Saya sudah hampir 5 tahun nggak ada komunikasi dengan Kodi. Tiba-tiba di WA saya itu, waktu itu di awal-awal kita belum punya handphone ya. Ya masih punya pager lah gitu ya. Nah, tiba-tiba sekarang udah punya WA, udah HP, waktu belum Android ya, ditelepon dari sekretariat Kodi, apa kabar Pak Ustadz? Udah hampir 6 tahun, gitu. Bisa silaturahmi ke Kodi? Oh bisa, walaupun nggak disebutin apa judul-judulnya pada saat itu, datang aja gitu kan. Nah, kalau tidak salah datang itu kita kumpul. Diceritakanlah kalau ada keinginan mau menghidupkan kembali wadah alumni. Nah, kebetulan pada saat itu ada istilah apa namanya PAW ya.
karena ada ketua yang menggantikan yang nggak tahu, saya nggak ikut prosesnya, dia ditunjuk, dia mungkin nggak cocok kali jadi ketua, beban mental, apalagi banyak teror segala macam gitu kan, ditinggal sama dia, ya, ditinggal, akhirnya kita kumpul lagi atas wasilah Kodi, kita sepakatilah karena lintas angkatan ya, mungkin saya diambil angkatan yang agak tua mungkin angkatannya, angkatan 9. Ada waktu itu juga angkatan 5 waktu itu, Pak Dian gitu ya, Dian Abdul Suud. Kemudian baru kalau ke paling bawahnya kita Pak Abdul Hadi apa siapa namanya? Nur Hadi kalau nggak salah. Beliau yang Iya, Pak Nur Hadi. itu angkatan pertama. Nah, yang di KUA Jakarta Pusat. Jadi mulailah terbentuk Forka ya. Enggak, itu forecast sudah tenggelam. Sudah tenggelam. Udah tenggelam, maka kemudian untuk melanjutkan forecast ini agar menghantarkan ke musyawarah yang lebih formal, ditunjuk dulu pengurus. Gitu. Waktu itu Pak Imron, informatur ya. Nah, Pak Imron nggak jalan, sekian bulan, akhirnya Jadi Ahmad Fatoni ya. iya, jadi begini. Ya, kalau mulai dari situ saya udah dapat tuh nyambung. Dulu belum monggo. terbayang Ustaz. Nama SIDA itu belum terbayang. Itu kan produk muktamar pertama. Kita tetap Ini boleh nih sambil Boleh, monggo sambil. Angkat. tinggal pakai gula Boleh, atau boleh. enggak. Atau kalau pakai gula kemanisan, Iya. orangnya sudah manis. Gitu. Kecuali kalau beliau gitu. Manis sekali. Alhamdulillah. Monggo. Ya, jadi Sambil ngopi boleh. ada satu hal yang perlu kami tangkap dan ini sangat berharga dalam sejarah berkumpulnya, berhimpunnya para alumni PKM Kodi. Jadi konon Manda Hajatuti atau Manda Tuti itu yang kemudian menjadi bendahara SIDAI periode pertama itu sering, kalau bahasa beliau menggawangi ya, sering beliau itu mempelopori pertemuan-pertemuan bahkan rutin itu selama Ramadan. Nah, ini kerinduan kawan-kawan alumni untuk kumpul ya. Nah, dari situ mereka bisa bertemu. Dan bahkan mereka yang sudah rutin tiap tahun ketemu itu solid. Nah, saking solidnya ya alhamdulillah sampai kemudian pada perkembangannya grup ini sebetulnya terus terjaga. Ya, walaupun di kemudian hari ada kesalahpahaman yang saya kira perlu kita klarifikasi. Jadi bahwa ini dulu awal-awal dikumpulkan kawan-kawan alumni ini sebetulnya sejak lama ya. Terus kemudian ya alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita punya komitmen walaupun kita ditunjuk tim formatur Ustaz ya. Punya komitmen tetap untuk mempertahankan Forka sebagai nama lembaga lintas alumni. Forka PKM Kodi DKI Jakarta. Jadi Forum Komunikasi Alumni Pendidikan Kader Mubalik Koordinasi Dakwah Islam Indonesia DKI Jakarta. Jadi nama itu terlalu panjang, sangat panjang sampai kemudian kita berpikir ini mungkin ibarat bayi kalau nama itu kepanjangan dia banyak meriangnya, banyak masalah. Nah, akhirnya kita coba bermetamorfosa ya, dalam bentuk semangat yang lain, nama yang lain, walaupun sebetulnya spiritnya sama untuk berkumpul ya. Nah, mungkin ini ya Ustadz ya salah satu embrio lahirnya Siarda Indonesia. Mungkin bisa nanti diceritakan. dibikin formatur dari Forka itu ya, tim Forka, lalu diresmikan di dalam Muktamar. Nama itu waktu gimana? itu belum muktamar Ustadz ya. Belum Muktamar. Jadi tim formatur yang diantaranya adalah saya dan Ustadz Fatoni, terus Ustadz Imron, siapa lagi tuh Ustadz ya. Nah, itu lahirlah ketua Ustadz Imron. Nah, ternyata ketika Ustadz Imron menjadi ketua itu kemudian tidak bertahan lama dan akhirnya tenggelam lagi. Dan kita tentu ingin menyelamatkan karena sebelum Ustadz Imron itu terpilih menjadi ketua, kita sempat menelusuri jejak para alumni Ustadz ya, mengingat database kita itu banyak juga yang hilang, yang dulu misalkan
saya alamatnya di asrama UI di Otista, kemudian tinggal di Pondok Mertua Indah. Iya, iya. Terus Nanti, dulu nggak punya nomor kontak, terus saya sekarang nomor kontak, ditelusuri ya satu persatu, dan akhirnya alhamdulillah kita punya keterwakilan lintas angkatan, Ustadz ya. Iya. Ya, jadi semangat kita sebetulnya awal itu sangat terbuka, hanya memang kita tentu akan memprioritaskan dan akan melibatkan orang-orang yang aktif, karena mereka yang punya semangat yang sama untuk mengumpulkan kawan-kawan. Terpilihlah Ustadz Imron, lalu nggak bertahan vakum, lama. vakum lagi ya. Kemudian ini dimonitoring lagi oleh Kodi dan dihantarkan kepada Muktamar pertama. Muktamar pertama. Nah, di situ saya udah mulai nyambung tuh. Nah, saya hadir tuh mewakili angkatan 24 untuk hadir muktamar pertama. Ya, itu masih Forka juga di ADART-nya masih Forka, belum berubah jadi Syiarda Indonesia belum. Nah, dari muktamar 1 ya terpilihlah antum Kira Kimin jadi ketua pertama tuh. Tapi masih di situ perdebatan panjang antara Forka dengan Syiarda Institute. Ya, Syiarda Institute. Syiarda Institute. Monggo Kira Kimin, bagaimana proses perubahan lagi dari Syiarda Institute menuju Syiarda Indonesia? Ya, saya kira ini apapun yang terjadi menjadi karya bersama ya, menjadi gagasan bersama. Ketika kita sepakat bahwa Forka itu kita akan ganti nama, kita masing-masing di muktamar itu sibuk berpikir ganti nama apa, nama yang tepat ya. Sampai kemudian nama yang kita sepakati melalui muktamar itu adalah Syiar Dai Institute. Ya. Lalu muncul apa namanya perdebatan, sudah mufakat dengan Syiar Dai Institute, tetapi masih juga ada perdebatan, tapi yang tentu yang mengajak berdebat ini yang secara voting kalah gitu ya, kalah. Jadi ini kok kayak kampus gitu dan sebagainya, kayak lembaga pendidikan. Nah, biqadarullah Allah ngasih jalan tengah. Begitu kita ajukan legalitas hukum, kita urus akta notaris, ternyata kata-kata institut ini ditolak. Nah, akhirnya harus ganti nama. Maka kemudian kita semua pengurus memutuskan untuk melengkapi dengan nama, mengubah dengan nama Syiar Dai Indonesia yang kita singkat Syidai gitu ya. Oh, berarti pas ajukan di SK Kemenpolhukam, di situ mulai perubahan terhadap nama Syiar Dai Institute menjadi Syiar Indonesia. Tepat. Enggak. Tapi belum dimuktamarkan. Kan memang proses pergantian nama itu kan nggak bisa dilakukan di luar mekanisme. Jadi karena kebutuhan untuk dokumen, kebutuhan untuk administrasi, kebutuhan untuk akte yayasan, maka di dalam akte yayasan kita masih menggunakan, kita sudah menggunakan Syiar Indonesia. Tapi di dalam ADART kita tidak merubah. Tetap ADART-nya adalah Syiar Dai Institute. Maka dalam hal penyebutan saja kita kemudian ini itu kita institusinya kita hilangkan jadi ke Indonesia. Nah, legal standingnya itu posisi pergantian itu di muktamar yang di Pondok Gede itu. Oh ya, legalitas secara mekanisme yang baik ya. Berarti perubahan namanya di muktamar kedua. Iya, perubahan institutnya ke Indonesia. Jadi artinya ada mekanisme apa namanya legalitas ya, di mana ada kebutuhan administratif, institut ditolak, lalu muncul kata Indonesia, tetapi mekanisme organisasi dituntaskan pada Barakallah. Berarti pada tahun 2022 pada Istiqlal Muktamar kedua resmilah Syiarda Institute menjadi Syiarda Indonesia secara de facto ADART dan seluruhnya ya. Berarti alhamdulillah. Maka pemirsa Koditol yang berbahagia, jadi Syiarda Indonesia ini ternyata bukan baru-baru ini, ternyata dari alumni angkatan awal-awal sudah terbentuk. Cuma proses perubahan nama lah yang berbeda dengan aneka ragam di kalikunya. Maka sekarang Syiarda Indonesia itu resmi menjadi legalitas organisasi yang di area masyarakat dalam dakwahnya ya,
dan aneka ragam. Nah, kaitan dengan dakwah itu, sedikit lagi kita ingin telusuri ya, sahabat-sahabat pemirsa yang berbahagia. Jadi menarik ini karena Syiar Dai Indonesia ini sekarang bukan lagi dipandang sebelah mata karena alumni-alumninya udah lintas dakwahnya baik nasional maupun internasional, kemudian juga profesinya beraneka ragam. Ini kalau disatukan gerbongnya itu hebat. Nah, satu saja jadi caleg misalnya kalau gerbong ini maju, nah insya Allah jadi ini kan gitu. Nah menarik nih. Ngomong-ngomong Syiar Dai Indonesia, kira-kira apa sih visi misi Syiar Dai Indonesia? Ini penting buat teman-teman tahu visi misi. Memang kalau di web itu boleh dilihat ya. Di Kodi sendiri dia punya kolom tersendiri untuk Syiar Dai Indonesia, jadi boleh dibaca di situ. Ternyata kalau kita buka, ini menarik. Nah, kita ada pembicaraan ini untuk minta klarifikasinya nih. Visinya adalah ini Syiar Dai Indonesia sekarang ya. Terwujudnya dakwah yang kompeten ya, yang memberdayakan dan memaslahatkan umat. Nah, luar biasa nih, ada kata-kata kompeten, itu ada kata-kata empowerment ya, ada kata virtue yang artinya ada kompeten, memberdayakan dan memaslahatkan umat. Ngomong-ngomong kira-kira apa maksudnya ini? Visinya ini. Ya, saya kira karena kita terlahir dari PKM ya, Iya, pendidikan betul. kader mubalik 1 tahun masa pendidikan dan dibiayai oleh APBD Provinsi DKI Jakarta. Supaya nggak malu-maluin, pastinya harus ada output dong yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi kita nggak mau KW-KW, jadi dai atau mubalik yang dilahirkan dari PKM Kodi DKI Jakarta itu sanad keilmuannya ya, materi keilmuannya jelas, sehingga kalau kita bermimpi untuk mengembangkan saya kira lebih realistis ya, lebih realistis. Nah, kompeten itu menjadi satu kata kunci di kita gitu. Hanya memang kita bisa akuin Ustadz ya, setiap angkatan itu punya karakter yang berbeda-beda dan ternyata punya keunikan yang berbeda-beda, kelebihannya berbeda-beda. Ada yang kompeten di bidang perkorian, ada yang kompeten di bidang makro, ada yang di Qurannya, di tahsin atau terobosan metode-metode bahasa Arab, ada yang di tabliknya, ada yang bilhalnya, ada yang bilmalnya juga, bil kitabahnya, bilmalnya juga banyak. Jadi sangat bervarian. Maka ketika kompetensi ini terintegrasi dalam potensi potensi masing-masing dai, kita harus punya semangat pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itulah menjadi arus utama daripada si dai. Makanya kalau di periode kepemimpinan si dai pertama pada masa saya lebih menyebutnya dengan sinergi dakwah lintas generasi. Sinergi, itu bahasa itu sebetulnya untuk memberikan semangat buat kawan-kawan alumni angkatan berapapun, dan sekarang ini sudah angkatan 31 ya. Jadi adik-adik kita itu makin banyak. Jadi beliau yang paling tua di antara kita bertiga angkatan 9 ya, saya angkatan 13. Ustadz 24. 24, jauh sekali itu. 9, 13, 24. Dan sekarang tapi alhamdulillah benar-benar itu ya, visinya mengena ya, sinergis lintas alumni untuk memberdayakan umat. Jadi kita harus punya semangat saling membesarkan. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya semangat saling membesarkan, mau besar sendiri, saya kira untuk di Sidai nggak betah gitu. Dan ternyata seleksi alam. Ya, semua teman-teman yang punya semangat membesarkan itu, insya Allah akan betah di Sidai dan terbuka. Dan prinsipnya itu adalah mau membesarkan tanpa melihat dia ini angkatan saya apa tidak. Betul. Gitu. Karena banyak juga di antara teman-teman kita itu enjoy bergabung harus dengan angkatannya saja, tidak mau bergabung dengan orang yang belum dikenal, apalagi lintas generasi tadi. Betul. Apalagi misalnya generasinya udah lebih muda misalnya. Nah, itu. Kadang di kita ini angkatan boleh tua, tapi usia boleh jadi kita lebih muda. Gitu betul. Kan? Betul. Karena banyak juga yang angkatan tua hari ini usianya udah lebih tua gitu. Kan? Jadi posisi kita dalam berorganisasi di Sidai ini yang seringkali menyebabkan banyak yang nggak bisa bertahan lama itu karena memadukan
eh, bagaimana dia berintegrasi, Hmm. berhimpun dalam satu wadah yang memang diambil dari berbagai macam angkatan. Baik, barakallah. Tapi hemat saya begini Ustaz. Ah, Ya, ini menarik nih, makin menarik ini. Ya. agak Ngopi psikologis, sambil ngopi. agak Iya. psikologis sedikit ini ya. Ngopi. Eh, Anu dulu, seru dulu tehnya ya. Senang banget. Nah, ini ya, baik sebelum di closing ini ya. step. Jadi saya kira kita bisa memaklumi teman-teman yang tidak aktif di SIDAI ataupun mungkin punya semangat untuk membesarkan internal angkatan saja ya. Kenapa? Karena hampir semua angkatan itu sejarahnya punya Pak Lurah, Bu Lurah. Mereka punya soliditas di internal angkatan. Dan ketika mereka punya komitmen bersama, lalu mau diejawantahkan dalam bentuk keaktifannya di SIDAI, sebetulnya kita bisa memaklumi, wajar gitu ya. Tetapi kita harus juga punya semangat bahwa ketika masuk di SIDAI kita itu sudah berbaur dengan semua angkatan. Saya kira sebaiknya ya prioritaskan itu tadi, kompetensi, objektivitas. Jadi kalau misalkan program Quran ya jangan kayak saya masuk lah gitu ya Ustadz Hadi lah yang masuk gitu. Saya kira itu lebih tepat gitu, lebih realistis. Kalau misalkan program kalau misalkan sudah ceritanya politik ya Ustadz Usman lah yang masuk ya Ustadz Khairul Hadi. Tapi Ustadz Khairul Hadi kemarin ini ya masuk nyalek ya, cuman sayangnya di luar area Jakarta itu masalahnya. Saya kira itu yang penting. Oke, jadi bisa kita tangkap dari Lika-Liku Syiarda Indonesia sampai melahirkan visi yang hebat, sampai juga membuat program-program yang hebat. Namun sebenarnya ingin banyak sekali ngobrol tentang program Syiarda ya, tapi insya Allah di episode berikutnya tentang program-programnya, tentang keanggotaan Syiarda, siapa saja sih yang boleh masuk di Syiarda Indonesia, lalu asas Syiarda ini seperti apa sih, dengar-dengar asasnya Aswaja dan Pancasila, tapi ini di episode berikutnya ya. Kemudian juga kaitan dengan apa saja sih capaian-capaian dari kepengurusan 2022 ke 2025 atau sebelumnya juga 2019-2022. Nah ini menarik perhatian semua. Tapi insya Allah channel Qodital terus dipantau. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Nah sebelum ditutup satu closing statement dari para narasumber. Barangkali 30 detik. 30 detik closing statementnya. Pemirsa Qodital dimanapun Anda berada, yang perlu kami sampaikan dan ketahui bersama adalah bahwa SIDAI, Syiarda Indonesia sesungguhnya secara kelembagaan independen, tetapi SIDAI di dalamnya adalah seluruh alumni PKM Prodi DKI Jakarta. Jadi posisinya menjadi anak kandung daripada Prodi DKI Jakarta. Sebagai anak yang soleh dan soleha tentu harus berbakti kepada Prodi, kepada orang tuanya. Dan untuk itulah kami selalu berharap bahwa pimpinan Kodi, pengurus Kodi siapapun itu bisa tetap mengayomi kami ya, karena kemitraannya harus tetap kita jaga, terutama dalam eksistensi dakwah di ibu kota DKI. Baik, barakallah. Oke, closing statement dari Kiai Khairul Hadi, monggo. Baik, yang terakhir ingin saya sampaikan adalah pada seluruh pemirsa alumni pendidikan kader mubalik dari lintas angkatan. Mari sama-sama kita dukung Syiarda Indonesia ini agar menjadi organisasi dakwah yang sesuai dengan visi tadi, gitu ya. Bisa memberikan maslahat, tidak hanya maslahat untuk para dai, tapi juga maslahat untuk umat. Nah, jangan pernah berpikir bahwa kami hari ini sebagai pengurus menggunakan keputusan ataupun mengambil kebijakan sesuai dengan istilah yang sudah lama-lama kita kubur, yaitu KKN. Jadi kita akan sangat menghargai potensi-potensi yang dimiliki oleh para alumni dari berbagai lintas angkatan. Kami tidak pernah melihat dia ini angkatan siapa. Kalau dia punya potensi, dia punya kemampuan, ayo sama-sama. Tapi dengan prinsip, kalau tadi ada bahasa
yang suka disampaikan oleh para kiai-kiai kita di dalam ruang belajar itu harus berdakwah dengan ikhlas gitu ya. Ya, masuk ke sidai juga dengan ikhlas. Jangan pernah berpikir apa yang bisa saya ambil dari sidai. Tapi datanglah membawa ilmu, saling berbagi, berikan yang kira-kira bisa diberikan untuk membesarkan syariat Indonesia. Saling membesarkan. Saling saling membesarkan. Insya Allah kalau kita datang membawa ilmu, pasti ya kita juga akan mendapatkan manfaat. Barakallah. Gitu. Mungkin apa? Alhamdulillah. Kenapa saling membesarkan gitu? Karena optimis dengan ketua yang sudah besar gitu. Kalau itu nggak ada yang ragu. Itu nggak ada yang ragu. Kalau itu nggak ada yang ragu. Itu tinggal Ya. membesarkan. Alhamdulillah udah pada subur nih ya, udah pada subur nih. Barakallah. Saatnya kita akhiri para pemirsa. Ini sudah closing statement. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Jangan hilang. Terus pantau terus Koditol atau YouTube-nya Kodi ya. Dan juga pantau terus program CRD Indonesia ke depan. Oke. Atas nama pribadi dan kami semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Usman Syafruddin selaku host dan juga diamanahi sekretaris umum di periode 2022-2025 mengucapkan jazakallahu khairan ahsanal jaza. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Al-Karim. Masya Allah.